Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengajar perilaku organisasi di kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Ya, oke, baik. Saat ini kita masuki ke sesi untuk menjelaskan memahami kerja tim. Ya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama, jadi harus kita bedakan bahwa eh, ada dua hal yang berbeda ya antara eh, grup atau kelompok dengan tim. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Jadi eh, seperti ini ya perbedaannya ya. Jadi kalau grup ya itu goalnya adalah sekedar atau kelompok ya itu hanya sekedar sharing informasi. Ya. Sedangkan tim itu tujuannya adalah untuk performance ya kolektif atau apa namanya tujuan bersama. Ini seperti jadi memiliki visi yang sama ya. Sedangkan untuk grup lagi ya atau kelompok itu, sinerginya bersifat netral atau bahkan kadang-kadang negatif ya. Sedangkan untuk tim karena memang memiliki tujuan yang sama, visi yang bersama, itu sinerginya sifatnya, positif. Kemudian untuk akuntabilitasnya itu sifatnya kalau, kelompok itu lebih ke arah individual ya, individual. Ya jadi, ya apa namanya, tidak ada ini bersama ya, nggak ada. Kemudian kalau accountability-nya katanya dengan tim itu ya individu ya mutual atau bersama-sama ya. Kemudian, skill atau kemampuan yang dimiliki di dalam kelompok itu random ya, istilahnya random dan beraneka macam, sedangkan skill atau kemampuan yang dimiliki, anggota tim itu saling melengkapi atau komplementari. Ya jadi itu ya bedanya kelompok dengan tim. Jadi kalau kelompok itu hanya sekedar ya mungkin, perkumpulan biasa gitu ya tanpa visi yang jelas ya, seperti seperti itu ya, kalau tim itu lebih, ke arah, untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk, menggapai visi tertentu, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tim ya. Jadi ada beberapa tipe dari tim, yang pertama katanya dengan problem solving, jadi ini tujuannya adalah untuk apa namanya, menyelesaikan sebuah masalah ya, makanya dibentuk sebuah tim ya. Kemudian ada self manage itu intinya, dia itu membentuk tim, kaitannya dengan, dari masing-masing anggota ini memiliki visi yang sama akhirnya membuat, sebuah tim ya, misalkan seperti itu ya. Contohnya misalkan, si A, si B, si C, si D, si E misalkan seperti itu, yaitu ternyata memiliki, dari instansi yang berbeda itu memiliki tujuan bersama, misalkan seperti itu. Akhirnya dia membentuk, sebuah tim kerja ya itu untuk mewujudkan sebuah misalkan, membuat sebuah usaha bersama misalkan seperti itu. Itu namanya self manage ya, jadi di-manage sendiri ya. Oke, ada yang cross function itu intinya dia dari berbagai ini ya, dari berbagai departemen itu dijadikan satu tim untuk menyelesaikan sebuah permasalahan perusahaan ya, seperti itu, ya. Kemudian ada virtual, ya virtual itu seperti yang mungkin sekarang ini banyak terjadi ya, jadi, tim ini, untuk menyelesaikan sebuah misi tertentu atau dia akan mencapai sebuah tujuan tertentu gitu ya, namun dia, tidak bertemu satu sama lain tapi hanya, apa namanya, bertemunya secara virtual, entah itu melalui Zoom ataupun melalui aplikasi yang lain, seperti itu, ya. Oke. Nah ini, bagaimana kita mencetak atau membuat sebuah tim yang efektif gitu ya. Jadi yang pertama kaitannya ada beberapa hal ini ya, ada, yang perlu kita pertimbangkan kaitannya dengan konteks, komposisi tim, dan prosesnya. Yang pertama kaitannya dengan konteks ya. Jadi yang pertama, sumber dayanya harus yang memadai ya. Yang kedua, gaya kepemimpinan dan strukturnya juga harus, bagus. Kemudian harus, tercipta iklim, untuk saling mempercayai ya satu sama yang lainnya, kemudian, ada, evaluasi dan, sistem penghargaan ya, di mana nanti ketika entah itu mencapai, tujuan, atau ketika mencapai visi itu harus ada reward yang diberikan, dan harus ada evaluasinya ya, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan komposisi yang jelas ya, yang harus dipertimbangkan adalah kaitannya dengan kemampuan, anggota-anggotanya ya. Jadi karena ini tim, jadi, tidak bisa sembarangan. Kemudian kaitannya dengan personality atau kepribadiannya bagaimana, apakah kepribadiannya justru mendukung tim, atau malah merusak tim nantinya, ya itu harus dipertimbangkan. Terus kemudian perannya juga harus jelas, kemudian juga dipertimbangkan karena ini adalah anggota tim ini banyak tentunya, berbeda bagaimana kita bisa perbedaan itu. Kemudian,
ukurannya apakah cuma butuh 5 orang, 10 orang, atau berapa, ya itu nanti tergantung dari tujuannya. Kemudian flexibility, ya jadi harus fleksibel dan, kegemarannya atau preference-nya dari, setiap anggota itu apa juga harus dipertimbangkan. Kemudian katanya dengan proses ya proses yang pertama yang jelas, tujuan utamanya apa dari tim itu harus, di apa namanya, dipertimbangkan ya, pertimbangan utamanya adalah tujuan pertama, apa namanya, kemudian goals yang spesifik ya. Jadi kalau tadi mungkin masih general, ya ini lebih spesifik lagi goals-nya apa, tim itu dibentuk, kemudian, efektivitasnya tim itu bagaimana, kemudian, juga perlu mempertimbangkan, level dari konflik nanti dan, social loving. Social loving itu, keengganan untuk bersosialisasi ya, jangan sampai, apa namanya, eee, ketika dalam prosesnya nanti justru malah tim itu, enggan untuk, bersosialisasi dengan anggota yang lainnya, seperti itu. Jadi ada 3 hal ini ya, 3 hal ini 3 dimensi ini yang mempengaruhi efektivitas tim, di mana di masing-masing dimensi ini ada indikator-indikatornya seperti ini. Ya, itu. Jadi kalau ingin, membuat tim yang efektif ya harus dibangun, sesuai konteks yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini ya, kaitannya dengan roles atau peran ya di anggota tim itu harus ada seperti ini ya. Jadi ada yang harus jadi maintainer, advisor, linker, creator, promoter, dan sebagainya hingga controller. Ini harus ada ya untuk membuat, apa namanya, tim yang efektif harus ada seperti ini. Ya, jadi masing-masing dibagi nanti entah dalam bentuk apa namanya, divisi atau bagaimana, tapi yang jelas harus punya apa namanya, rules seperti ini, ya, itu. Jadi utamanya kaitannya dengan, seleksinya nanti, ya ketika untuk menyeleksi anggota tim itu harus, memenuhi ini, ya. Itu, jadi masing-masing punya peran yang peran masing-masing, mempertimbangkan dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sehingga, tercipta tim yang solid dan efektif yang bisa saling melengkapi satu sama yang lain, seperti itu, ya. Oke, ya jadi, bagaimana caranya, untuk, mengubah seorang individu menjadi seorang team player gitu ya. Itu jadi yang pertama harus, di ini ya, proses seleksi dulu atau hiring team player ya ini harus dipertimbangkan yang tadi ya. Itu jadi intinya, benar-benar harus dipertimbangkan jadi tim ini nggak sembarangan bisa masuk. Ya beda dengan kelompok, ya kalau kelompok, semua orang bisa masuk ya mungkin dengan hobi yang sama atau apa. Tapi kalau, tim ini harus benar-benar, ini diseleksi, dengan ketat sehingga bisa menjadi tim player yang efektif nantinya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang jelas harus di-training ya, jadi harus ada apa namanya, harus ada pelatihannya ya, jadi setelah di-hire kemudian dilatih atau mungkin diberikan, apa namanya, arahan ya kaitannya dengan tim yang dibentuk itu tujuannya ke mana, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan rewarding atau istilahnya ketika, tim ini sukses ya untuk mencapai goals atau tujuan yang diharapkan, nah apa ininya, apa namanya, insentifnya ataupun apa, reward-nya untuk, masing-masing anggotanya, seperti itu. Ya. Nah, ini ya yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi, tim itu tidak selalu, menjadi sebuah jawaban untuk atau menyelesaikan persoalan tertentu ya. Nah, kita harus mempertimbangkan ya, ada 3, apa namanya, 3 hal yang harus kita perhatikan apakah kita perlu menyelesaikannya sendiri atau harus dikerjakan secara tim. Yang pertama, ya kan, nah ini yang perlu dipertimbangkan ya, apakah, ketika hal itu dikerjakan lebih dari 1 orang itu, lebih baik atau dikerjakan sendiri aja lebih baik, ya itu harus dipertimbangkan. Kalau memang dikerjakan sendiri lebih baik, ya nggak apa-apa dikerjakan sendiri aja. Tapi kalau memang 2 atau 3 orang itu malah mungkin bisa lebih efektif, ya silakan ya, membentuk sebuah tim. Ya, yang kedua ya, nah itu harus dipertimbangkan juga ya ketika, kita apa namanya, menentukan, sebuah tujuan bersama ya, apakah tim itu dibentuk karena memang untuk tujuan bersama atau ternyata tim itu hanya mementingkan individunya saja, tujuan individu saja. Nah, kalau memang dari ternyata, apa namanya, masing-masing anggota tim, saling mementingkan tujuan individunya, ya ngapain dibentuk tim, ya, seperti itu. Ya, dan yang ketiga, ya kan, kita lihat ya apakah, antara anggota tim itu, memang, punya ketergantungan satu sama lain atau tidak. Kalau memang memiliki ketergantungan sama lain dan memang saling melengkapi, ya itu berarti akan menjadi tim yang efektif. Tapi sebaliknya, jika ternyata, ternyata bisa apa namanya, dikerjakan sendiri, ya tidak perlu dibuat tim, ya seperti itu. Ya,
Oke, untuk, informasi lebih lanjut atau bacaan lebih lanjut, untuk lebih mendalami materi ini silakan teman-teman bisa baca di bukunya Stephen Robin dan Robert Gardner. Oke, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk, sesi kali ini. Terima kasih, kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya.